Sore. Halo, selamat sore Putri. Halo. Sore Kak Ivon. Suaraku kedengeran kan? Kedengeran kok. Jelas. Oke, Suara aku denger nggak? kedengeran. Kita tunggu teman-teman gabung dulu ya. Oke, Kevin di Palangka sampai kapan tuh? kayaknya nunggu pengumuman ada kuliah hybrid atau kuliah offline deh ya, baru balik ke Malang lagi. Oh gitu. Pasti agak lama ya. Nemenin. Kak Putri sehat? Puji Tuhan sehat banget. Sehat, sangat sehat. Sehat. Udah Oh, budak semua gini. Masa kurang sehat? Oke, halo semuanya. halo teman-teman, udah Tadi nonton, pas makasih tadi ya udah nonton angkat dulunya waktu. tahu ya kayak. Tapi nggak ada berisik-berisik dari luar, Ada artinya dari luar. nggak kan? Luar orang ngobrol kayak gitu. Oh kan, Apa apa, it's okay. kita bedain. Bentar ya, kita tunggu dulu 5 menit lagi kumpul buat kita sharing bareng, belajar bareng tentang tema yang kita ambil yaitu di judul itu. Pas sampai habis ya. Gimana? Kenapa? Oh, Apa? jelas kurang jelas ya. Putus-putus? Putus-putus nggak kumpul dulu teman-teman pagi Oh, biar kumpul oke. buat ngobrolin judul yang di atas. Kita tutup. Oke, Itu kayaknya udah banyak ya, cukup banyak yang nonton deh. udah cukup ya untuk live siang jam segini, sore jam segini. Makasih ya Putri. Oke, Halo Bu Altiba, halo Bu Alta, sore Bu. selamat sore. Mau di kelas. Boleh? Oke. Halo semuanya, gimana kabarnya yang di rumah, di nonton live kita? Kak Ivon, gimana kabar? Baik? Baik. Kak Putri gimana kabarnya? Di Tuhan, baik juga. Oke. Kak Ivon, kita Mantap. ngapain sih nih kira-kira? Kita lagi Oh, ngadain apa nih? kita lagi ngadain psikoedukasi dan aku Oke, sendiri ngambil tema trust issue, luka dari last masa issue lalu. tentang apa? Oh, gitu tuh. Nah, Luka kenapa dari masalah. bisa kenapa aku ngambil tema ini? Karena aku ngerasa tema ini tuh dekat sama kita semua ya. Oh, gitu. Nah, di tiap orang tuh pasti ada trust issue gitu, mungkin kadarnya berbeda. Ya, bener. Gitu. Itu oke. Oke, untuk itu yuk kita ajak teman-teman kalian sekalian buat nonton live agar tahu seputar trust issue yang tadi dikatain sama Ivon, trauma dan cara menghindari maupun mengatasi trust issue ini. Nah, dan yang kita angkat pada kali ini yaitu trust issue. Sebelumnya tuh Kak Ivon, aku mau tanya nih, juga mewakili teman-teman yang nonton. Trust issue itu apa sih? Apa yang dimaksud dengan trust issue itu? Oke, sebelumnya sebelum aku masuk ke bahas tentang trust issue, aku mau kenalin diri dulu. Kalau Ya, aku Ivan Kristalia Cinta Dewi sama teman aku Putri Dwi Kristina yang bertindak sebagai moderator pada live hari ini. Kita berdua adalah mahasiswa aktif semester 5 Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. oke. Hai Kita semuanya. ngadain live ini juga
guna untuk tugas UAS, tugas akhir ya, semester Iya, 5 ini. Gitu. Jadi aku masuk ke trust issue ya langsung. oke, benar. Jadi trust issue itu bentar, ngeles. Jadi trust issue itu bisa juga dibilang sebagai masalah kepercayaan. Hmm. Itu adalah kondisi di mana kita sulit untuk percaya pada orang lain. Hmm. Trust issue ini biasanya terjadi kepada keluarga, teman, bahkan pasangan. Iya. Kalau kamu sendiri pernah nggak sih ngerasa hal yang kayak gini, kayak sulit percaya sama orang-orang di sekitar kakak gitu, atau kakak punya trauma sendiri karena pernah ngasih kepercayaan sama orang tapi dihianatin. Iya, pasti pernah lah, pasti pernah rasakan Nah, itu ya. itu kan jadinya kedepannya saya susah percaya sama orang gitu kan. Nah, itu yang disebut sebagai trust issue. Iya, Kalau nggak percaya sama negara, terus, nah itu trust issue sama negara karena udah dihianati negara, mungkin bisa kayak jadi. itu besar ya, lebih berat ya. Oke, kalau aku pernah Gitu. kak entas isu itu, hmm, itu udah Gimana tuh? berjalan lama gitu. Pasti ya semua orang pernah merasakan hal itu. Iya. Nah, dari mana sih munculnya atau penyebabnya trust issue ini sendiri? Penyebab atau munculnya. Iya, penyebab. Pada dasarnya sih trust itu terjadi karena adanya pengalaman ataupun kejadian yang ada di masa lalu Mm-mm. yang bisa disebut sebagai suatu bentuk trauma. Misalnya waktu kecil nggak bahagia, atau pada masa lalu pernah dibohongin, atau kepercayaannya pernah dihianatin oleh seseorang. Nah, tentunya terikat dalam lingkaran trust issue itu nggak enak dong buat Ya, kehidupan sehari-hari. Susah percaya sama orang, susah percaya sama teman, sama pasangan, bahkan sama keluarga, nggak ya. percaya. Bahkan sama negara Apalagi ya kak ya. sama negara. Iya. Bahkan ada loh ada orang yang menjadikan trust issue ini lifestyle, kebiasaan, uh, yang bahkan juga dianggap sebagai kebenaran atau keyakinan untuk nggak percaya sama siapapun, yang dia memegang teguh bahwa untuk tidak percaya sama orang ataupun siapapun itu sebuah keharusan. Oh, Singkatnya tuh gini. Singkatnya gimana tuh gimana tuh? penyebabnya ini, seseorang yang memiliki trust itu memilih langkah sederhana, yaitu nggak usah percaya sama seseorang untuk menghindari rasa sakit dan kecewa yang kerasanya bakal negatif untuk dirinya sendiri gitu. Hmm. Nah, uh, Kira-kira nih kak, contoh beberapa bentuk trauma dari masa lalu itu apa aja ya? uh, nah ya, contoh atau bentuk trauma dari masa lalu itu ada minder, waktu itu suka minder gitu loh. Jadi kayak Hmm. sulit membangun percaya diri yang menyebabkan insecure. Betul. Bisa juga bermasalah dalam membangun relasi karena kamu telah anxious atau emang nggak mau membangun relasi lebih mendalam dengan seseorang. Ada Hmm. juga trust issue. Nah, trauma ini menganggap semua orang bermaksud jahat sama dirimu. Padahal itu cuma ada di pikiran kamu. Iya, Bisa aja itu itu cuma ada di pikiran kamu gitu loh. Itu kayak kita uh, kemungkinan terburuk yang kamu pikirkan, ya, tapi kamu jadikan kamu jadikan pegangan hidup gitu. Nah, terus yang uh, ketiga itu beda kak. Maksudnya kayak kita tuh kadang menyimpulkan dahulu gimana persepsi orang terhadap kita.
Dan itu kadang kita Iya, menyimpulkan itu yang jelek-jeleknya gitu, yang terburuk-buruknya gitu ya. ya, Padahal padahal kan belum tentu kan orang itu punya maksud jahat atau pengen ngapa-ngapain, apa maksud bermaksud jahat dan membawa dampak negatif ke kehidupannya gitu. ya benar-benar benar. Oke. Hmm. Lalu nih Kak, trust issue itu Terus ya, terjadi dari seorang itu usia berapa sih kira-kira? Ada nggak jadi sih kalau kayak yang udah aku baca, trust issue gimana ya, Kak? Jadi yang Kakak baca nih dari yang aku maksudnya yang baca, ya, ha. yang aku baca sendiri, trust issue itu bisa bisa aja terjadi dari anak-anak, dari masa anak-anak kayak dari 0 sampai 18 bulan, ketika seseorang mistrust atau mulai nggak percaya lagi sama atau mencurigai seseorang. Hmm, Bahkan uh, ada juga yang emang dari kecil tuh ngerasa diri apa ngerasa nggak aman sama orang iya. tuanya sendiri juga ada. Mm-mm. Oh Uh, gitu. terus tadi masih penyebab trust issue ya. Ya, ha, ha, ha. Masih penyebab trust issue. Ada penyebab lain juga yang menyebabkan trust issue dan Mm-mm. berasal dari masa lalu, yaitu pernah dibohongi janji sama orang tua contohnya. Wah, Terus Kak Putri pernah nggak sih kalau waktu kecil gitu lagi nangis atau lagi apa, terus kayak ini nanti mama beliin permen ya, nanti mama beliin mainan ya, terus dan kenyataannya pernah. sampai sekarang nggak pernah dibeliin. Beli-beli. Pernah lah Kak, pernah pernah. Itu tuh Itu lah, cuman aku mau tanya menurut tanggapan Kakak tentang penyebab yang satu itu tuh, yang untuk anak kecil yang kayak oh iya udah diem-diem nanti dibelikan kue sama mama gitu. ya, Itu apa tanggapannya Kakak tentang hal itu gitu? ya harusnya sih sebagai orang tua kita harus ini ya nggak uh, itu termasuk ngebohongin anak nggak sih yang bikin anak jadi terlalu berharap Iya. Meskipun dia belum tahu tentang ya Kak. ya meskipun akan kebanyakan orang tua menganggap oh anak kecil kok belum ngerti, Mm-mm, padahal bener. padahal itu yang ditanamin di apa Pikir. di pikiran mereka yang dan bakal ke bawah sampai gede, Hmm, bahwa mereka bahwa mereka akan diem kalau dikasih reward, kalau dikasih hadiah ya itu, betul. nah, apalagi sama orang tua yang ngasih sesuatu itu bohong maksudnya, dan nggak kebeli sampai sekarang, itu bakal membekas di ingatan anak, oh orang tua aku dulu nggak pernah loh beliin aku ini, jadi ngerasa dibohongi gitu loh. Gitu ya. Iya. Oke. Terus Nah selanjutnya terus penyebab Kak, lain yang mm-mm. kedua ya, Yang selanjutnya yang kedua nih apa nih? ya yang kedua itu ada pengalaman ditolak lingkungan di masa sekolah, misalnya bullying atau punya histori nggak baik dengan lingkungan sekitar gitu, itu juga bisa menjadi penyebab trust issue di kemudian harinya pas mereka gede, pas mereka udah ngerti gitu. Kayak Terus bullying gitu ya Kak selanjutnya ya? ada pengalaman dihianati oleh, iya, Oh jadi ya. selanjutnya ada pengalaman dihianati oleh keluarga, teman, sahabat, pacar, mantan, bahkan calon pacar. Jadi pengalaman-pengalaman dihianati itu yang membuat kita apa, Kak Putri sering dihianatin sama Hmm, mantan, calon banget pacar Kak. atau pacar. Cowok-cowok tuh. Pengalamannya banyak ya Kak. Sekarang trust issue dong, maksudnya Ya. uh, harus lebih hati-hati gitu kan, nggak Iya benar. bisa percaya sama cowok lagi gitu. Bener Kak. Dan kadang Kak orang Putri gimana tuh? cara jaga perasaan kita dulu nih maksudnya hold tahan 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 supaya nanti nggak terjadi
hal-hal yang memicu trust issue ini tadi, ketakutan gitu. Ya. Kalau Kak Putri sendiri gimana? Misalnya kenalan sama orang baru atau dideketin sama cowok nih misalnya. Ya, Ada nggak trust issue gitu sama cowok ini? aku sih awalnya nganggapnya mereka temen dulu ya. Nganggapnya temen dulu, kayak ya udah kita ngobrol chat biasa. Dilihat nih, kita lihat situation dia, feedbacknya kita ke feedback feedback dia ke kita itu apa? Maksudnya feedbacknya itu kayak dia nanggepinnya itu baik, maksudnya dia uh, ngasih jawaban-jawaban yang baik lah, kasih apa ya kayak gitu ya kak ya. Ngasih Hmm, feedback yang baik ya. ya. Jadi kayak dia, oh, dia kayaknya tertarik deh sama kita, maksudnya ngefeel deh sama kita gitu. Kalau Kak Putri sendiri, proses menerima orang untuk bisa benar-benar percaya itu ada jangka waktu tertentu nggak sih? Oke, kalau aku tuh setiap orang itu kan tipenya berbeda ya kak ya. Kalau aku tuh tipenya itu eh ya dibilang itu kalau dibilang itu cepat percayanya sama orang karena udah percaya ya, udah udah percaya gitu, kayak gitu. Cuman ya gitu tadi makanya itu sering ya disakitin sama orang apa anak-anak cowok nih, para lelaki nih sering. Tapi ya ya udah, oke. Tapi nggak sampai memendam gitu ya buat misalnya ada yang ajak kenalan lagi terus kakak ngerasa nggak percaya sama sekali nggak percaya dan benar-benar butuh waktu yang sangat panjang gitu belum pernah ya. Kalau itu bukan masalah kita kenal dengan cowok atau apa ya. Kalau aku lebih ke karena sikap sama mantanku yang dulu itu. Jadi itu yang membuat mungkin aku jadi nggak percaya lagi sama dia. Cuman kalau untuk kenalan dengan cowok atau apa, aku pikir itu wajar sih. Maksudnya mereka juga punya perasaan sendiri dan aku juga. Maksudnya Iya. oh, buat apa aku berlarut-larut galau atau berlarut-larut takut sama kenalan sama cowok, padahal cowok itu tuh ya nggak baik buat kita gitu, nggak ada yang perlu ditakutin menurut aku sih gitu. Oke kak, untuk selanjutnya nih aku mau tanya Kalau ciri-ciri seseorang yang mempunyai trust issue, ciri-ciri orang. Hai kak, dengar suaraku nggak? Oke, aku ulangin ya kak ya. Ciri-ciri ya seseorang yang mempunyai trust issue itu gimana sih? uh, ciri-ciri seseorang yang punya trust issue itu ada beberapa ya. Jadi Hmm. yang pertama itu ada seseorang yang suka menghindari hubungan mendalam atau menjalani relasi atau suka menjaga jarak sama orang yang Oh mungkin gitu. baru kenal dan bahkan teman lama juga dia nggak seintens atau sedekat itu karena dia Hmm. menjaga jarak. Nah, Hmm. pemikiran-pemikiran kayak gini tuh yang bikin kita ngebangun tembok yang tinggi buat berkenalan sama orang baru. Tembok tinggi yang kita bangun ini akan Hmm. menjadi hambatan besar untuk kita menggali orang lebih dalam dan Hmm. berpikir kayak daripada disakitin, daripada dihianatin, atau daripada ditinggalin lagi, mending kita ngasih batasan di awal. Benar. Ada. Terus akibatnya apa? Dari kita membangun tembok dengan orang-orang itu, kita akan merasa sepi, kita akan merasa sendirian, dan kita kayak merasa nggak punya teman. Padahal kita punya banyak teman, dan Hmm. kita sendiri yang menghambat proses Hmm. pertemanan lebih mendalam itu. Ya, benar-benar. Lalu selanjutnya dalam hubungan percintaan misalnya, uh, ada orang yang nggak percaya bahwa dirinya layak untuk dicintai. Hmm. Perasaan-perasaan itu datang dari masa lalu, Hmm. berkumpul membuat perasaan nggak berharga pada seseorang, membuat seseorang sulit percaya bahwa dirinya layak diterima apa adanya, bahkan Hmm. merasa tidak layak untuk dicintai oleh seseorang. Oh, gitu. Gitu. Terus yang ketiga ada
cenderung mempunyai pandangan yang pesimis atau negatif. Ya. Seseorang yang punya trust issue ngerasa bahwa setiap orang tuh punya intensi buruk sama dirinya. Dia selalu mikir kalau nggak ada orang yang benar-benar tulus, nggak ada yang benar-benar ngedekatin dia dengan membawa kesan yang baik gitu loh, Ya, benar. gitu. Terus Terus, yang terakhir ada menimbulkan antisipasi berlebih terhadap penolakan. Ini trauma yang ada pada seseorang membuat dirinya berpikir bahwa ujung dari semua hal selalu penolakan, putus hubungan dan tidak happy ending. Padahal kan belum tentu ya. Kayak misalnya kita, benar. Gimana Kak? karena aku bisa menghandle, aku ngerasanya aku bisa menghandle trust issue-ku, kita bisa membangun relasi lebih. Kayak kita bisa temenan sampai sekarang contohnya. Gitu. Ya. Dan ada Gitu, tuh oke. seseorang, ada juga orang yang kayak misalnya kenalan sama kita, dia menganggap kita tuh mau bawatin dia atau mau bikin nama dia jelek apa pokoknya hal-hal negatif lainnya deh, yang ngerasa dia bakal uh, apa ya, bakal nggak berakhir happy ending lah pokoknya. Oke. Lah, aku punya pertanyaan nih Kak. Boleh nggak aku tanya nih? Oh ya, untuk teman-teman di sini juga, boleh juga kok buat bertanya ke Kak Ivon tentang mungkin pertanyaan-pertanyaan dari kehidupan sosialnya kalian masing-masing atau pengalaman kalian masing-masing, boleh kok silakan ditanyakan di sini ya. Yang berkaitan dengan trust issue tentang masa lalu, luka tentang masa lalu gitu ya. Boleh, aku mau tanya nih. Iya, Kalau misalnya nih ada seseorang yang dia tuh udah pacaran lama gitu. Terus sekarang tuh dia tuh dalam hubungan ini udah toksik banget tuh Kak. Dalam hubungan ini udah toksik banget gitu. Dan dia itu mau putus, itu tuh takut. Takutnya itu bukan karena dia apa ya kayak bukan karena dia takut terjadi sesuatu dalam hubungan ini, tapi dia takutnya itu karena dia udah pacaran lama, terus dia tuh takut aduh nanti aku nggak ada yang deketin, aku nanti nggak bakalan bisa PDKT lagi, aku nggak bisa uh, punya hubungan lagi. Itu menurut Kak Ivan itu termasuk trust issue tidak gitu? menurut aku sih trust issue tuh sama orang lain ya. Kalau Oh kayak gitu. gitu tuh termasuk tidak percaya sama diri sendiri atau insecure nggak sih? Oh gitu ya Kak ya. Kayak dia takut untuk nggak ada yang mau sama dia Nggak lagi ada atau yang, gimana. iya, Lebih oke, ke insecure sih kayaknya. Kalau ya. trust issue tuh misalnya dia putus atau dia pernah disakitin dulunya, terus ketemu sama orang baru yang bener-bener sebenarnya ingin bener-bener lebih dekat, tapi dia menganggap bahwa nanti kayak yang kemarin, nanti dia nyakitin Oh, lagi oh gitu. ya, ya. Oh gitu. Oke. Beda Kasih ya Ivon, hanya ini ada yang tanya nih. Kak Ivon, saya mau tanya dong, menurut Kak Ivon sendiri, luka dari masa lalu itu sebenarnya uh, diobati itu maksudnya gimana ya? Atau menurutku sih nggak, kalau dilupakan juga enggak ya, karena masa lalu tuh nggak bakal bisa kita lupain gitu nggak sih? Jadi jadi fokus kita sekarang tuh cuman misalnya nggak dilupain juga. Nanti kalau nggak dilupain nggak bisa belajar buat kedepannya dong. Jadi tuh kayak diobati juga nggak bisa diobati soalnya kan ada masa lalu ya. Jadi kita uh, harus punya pikiran bahwa kita harus menjalani ini sekarang
menjalani ini sekarang dan memikirkan masa depan. Halo, ini sinyal aku atau sinyal putih ya? Hai, kayaknya Kak Putrinya nge-lag deh sinyalnya. Jadi aku lanjutin sendiri ya. Oke, kayaknya Putri sinyalnya lagi jelek. Saya tunggu Putri masuk lagi ya bentar. Oke, kayaknya Putri keluar dan belum bisa masuk lagi. Jadi aku masih mau ngelanjutin yang tadi, yang pertanyaan masa menurut Kak Ivan sendiri luka dari masa lalu lebih baik diobati atau dilupakan. Menurut aku nggak bisa diobatin dan nggak harus dilupakan juga gitu. Karena oke ini Putri. Halo teman-teman yang udah nonton, makasih udah ngeluangin waktu buat nonton. Halo, Maaf ya, tadi nge-lag. sinyal. Oh, oke, oke. Tadi Oke, terakhir yang lanjut. kita bahas Mm-mm. pertanyaan di atas ya. Aku tadi sebenarnya udah ngebahas lagi sendiri, cuman Oke, oke, bakal apa-apa. ulang lagi. Jadi Iya, gimana? tak ulang ya. Oke, oke, Jadi siap. lebih baik masa lalu itu diobati apa dilupakan? Nggak bisa diobatin dan jangan dilupakan juga. Jangan dilupakan itu maksudnya bukan bukan bikin kamu berhenti buat move on apa gimana. Maksudnya jangan dilupakan itu biar kamu bisa tahu apa yang harus kamu perbaiki buat kedepannya gitu. Mm-mm. Jadi tolak ukur kamu udah bisa lebih dari sebelumnya tuh. Benar. Oke. Udah kejawab ya Gitu. tadi siapa pertanyaannya Kak siapa tadi ya? Nada, Itu temen aku kan deh. ada ya? Ya. Oke. Oke, untuk selanjutnya nih Kak aku mau tanya. Dari apa yang sudah dijelaskan dari Kak Ivan tadi, ada nggak sih yang relate sama kalian? Ini pertanyaan nih. Kalau ada, Pertanyaan kalian punya tips nggak? Ngatasinya tuh gimana sih? Nah, kalau Mbak Ivan sendiri nih, gimana sarannya buat ngatasi trust issue sendiri ini sendiri, biar teman-teman lain itu pada tahu, pada, oh, kalau aku udah ngalamin, wah, aku ketakutan nih, udah kayak punya trust issue sendiri nih. Gimana sih cara ngatasinya itu, Kak? Kalau menurut aku sendiri sih ada beberapa cara ya buat menghindarin atau mengatasi trust issue ini. Mm-hmm. Jadi yang pertama itu uh, kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana dulu. Misalnya Contohnya, kayak contohnya. membuka diri secara perlahan dan senyamannya kamu aja dulu, karena kepercayaan itu kan
perlu dibangun ya, bukan dipaksain. Mm. Nah, percaya sama orang lain tentunya punya resiko masing-masing, dan nggak ada yang dan nggak ada yang bisa ngejamin juga kalau seseorang itu bakal baik terus ke kamu. Benar-benar. Kita harus bisa mengantisipasi juga gitu loh sebenarnya. Tapi kita dengan itu kita bisa mengatur atau memberi porsi sejauh apa kita percaya sama orang lain gitu. Kan pengalaman buruk dan belajar mengikhlaskannya. Oke, kayaknya sinyalnya putih memang lagi jelek. Tapi aku tetap lanjutin. Jadi yang kedua, merefleksikan pengalaman buruk dan belajar mengikhlaskannya. Jadi kayak mencoba menerima kekesalan dan keresahan yang pernah kita rasain sebagai hal yang manusiawi. Setelah itu kita ikhlasin hal tersebut. Mungkin awalnya itu berat, cuman step ini tuh step penting dalam mengatasi trust issue, agar kita tuh nggak dipenuhi dengan kebencian, rasa balas dendam, dan rasa negatif lainnya. Tentunya dengan menerima masa lalu dan menyambut masa depan, tentu akan dengan menerima masa lalu dan menyambut masa depan yang tentu akan penuh dengan hal-hal yang menarik. Jadi aku lanjutin sendiri ya Kak Putri. Iya, nggak apa-apa Kak. Maaf ya Kak ya. Iya. Oke, lanjut Kak. Jadi yang ketiga itu ada move on. Wah, move on nih. Dengan melepaskan kebencian dan perasaan negatif lainnya, kita harus lebih gimana ya? Apa yang ada di masa lalu biarlah ada di masa lalu. Itu kayak sekarang kita harus fokus sama hal-hal yang bisa dilakukan dan berdampak lebih baik untuk diri kita ke depan. Setelah itu kita coba dengan melakukan hal-hal yang kita suka, kenalan sama orang baru, menjalani hobi baru, merubah penampilan, pergi liburan, atau kata anak-anak zaman sekarang itu healing. Healing, benar. Ya, kita harus move on dengan healing. Iya. Kita kan juga udah pernah ya berdua Kak ya. Iya. Healing berdua. Oke. Iya, kangen banget lah. Udah butuh healing ini Kak. Oke. Yang selanjutnya apa nih Kak? Kenapa? Jadi aku sendiri cara merefleksikan move on itu dengan merubah warna rambut ya Kak, atau potong rambut. Bener. Jadi, aku sih saksi hidupnya Kak Ivan sih, merubah warna rambut. Iya bener. Jadi kalian jangan heran kalau tiba-tiba aku ngepost story atau post foto rambutku udah warnanya beda atau udah pendek lagi. Bener. Udah potong poni gitu ya Kak ya. Tiba-tiba poninya pendek gitu. Wah, itu pasti Kak Ivan ada apa-apa guys. Jadi kalau misalnya kalian lihat Kak Ivan berubah penampilan tuh langsung tanyain ya. Hah, ada apa Kak Ivan gitu ya. Ada apa nih? Ada masalah apa nih gitu. Oke. Yang selanjutnya nih Kia. Yang terakhir ada belajar dari pengalaman. Oke. Gimana tuh? Setelah ngelewatin kejadian-kejadian itu yang saya dari masa lalu itu, penolakan atau dikhianatin dan lain-lain, kita tentunya sadar dong bahwa kita pernah membuat kesalahan. Makanya kita digituin sama orang lain, kita dikecewain sama orang lain. Entah percaya dengan orang salah ataupun memiliki komunikasi yang negatif dengan orang yang salah gitu, atau komunikasi negatif dan salah dengan seseorang, kita yang punya salah maksudnya. Itu kembali lagi ke atas, jadikan kesalahan yang udah kita lakukan sebelumnya menjadi pelajaran untuk ke depan dan menjadi introspeksi dan evaluasi diri. Contohnya
mulai bertemu dengan orang-orang yang tepat, membangun pola komunikasi yang baik dengan seseorang, untuk bisa memahami satu sama lain. Ya, bener itu Kak. Kalian sadar nggak sih, Kak Apa Putri itu? sadar nggak sih kalau bentuk komunikasi kita di masa kini itu sangat ditentukan oleh pola relasi kita dengan orang tua atau figur-figur dewasa lainnya waktu kita masih kecil. Jadi pola ini tuh Gimana? kadang pola ini tuh yang kadang kita ngerasa benar karena menganggap orang tua kita sebagai orang yang harus dikirakan, tetapi sebenarnya itu belum tentu kalau pola ini kita bawa keluar dari Bener lingkungan. Kwan. Soalnya kan kayak banyak pola asuh beda dari orang tua lain sama anaknya gitu. Iya, bener. Tadi untuk mengatasi trust issue, kan aku udah ngejelasin gimana cara mengatasi trust issue ya. Jadi untuk memulai gebrakan baru, tentunya kita mempunyai resiko di setiap langkahnya. Tapi Adele bilang you never know if you never try kan. Jadi nggak ada salahnya juga kita mencoba dan keluar dari zona nyaman kita atau zona aman kita untuk membangun relasi yang lebih luas lagi. Dan mulai percaya sama orang-orang, berpikiran positif dengan orang-orang lagi atau teman-teman baru gitu. Jadi kita tuh nggak bisa milih masa lalu ya, tapi kita bisa mengusahakan diri kita akan mau jadi apa nih ke depannya, mau jadi apa nih di masa depan gitu. Baik lagi kayak di pertanyaan Nada tadi, masa lalu itu lebih baik diobati apa dilupakan. Jadi tuh kamu nggak bisa milih masa lalu, tapi kamu bisa mengusahakan dirinya akan menjadi seperti apa di ke depannya. Oke, Putrinya kelempar lagi, jadi aku sendiri yang nutup. Nah, dari penjelasan aku tadi, kalian udah lebih ngerti dong sekarang tentang trust issue atau penyebab trust issue, ciri-cirinya, bahkan cara mengatasinya. Untuk teman-teman yang mau tahu lebih lanjut atau memerlukan teman cerita tentang kegelisahannya, boleh banget loh mampir ke DM aku atau DM-nya Kak Putri, dan kita akan sangat terbuka untuk mendengarkan cerita-cerita kalian. Saya Kak Putrinya aku lempar lagi. Hai Kak. Kayaknya aku aja nutup yang akan nutup live ini. Sekian dari kita untuk live pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang banyak untuk teman-teman yang udah ikut tergabung atau join live aku sama Putri. Sampai ketemu di psikoedukasi berikutnya. Terima kasih.